Haji Hasan bin Panglima Matmunas, yang lebih dikenal sebagai Tok Janggut, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Malaysia. Lahir pada tahun 1853, ia dikenal karena perlawanan heroiknya melawan penjajahan Inggris di Kelantan, Tanah Melayu. Tok Janggut menentang kebijakan pajak yang diberlakukan oleh Inggris, dan sayangnya, ia gugur dalam pertempuran yang dikenal sebagai Perang Tok Janggut. Pada 25 Mei 1915, selain sebagai pejuang, Tok Janggut juga dihormati sebagai tokoh agama Islam yang memiliki banyak pengikut di Kelantan. Nama Tok Janggut diberikan kepadanya karena ciri khas janggutnya yang panjang hingga mencapai dada. Haji Hasan bin Panglima Matmunas, yang lebih dikenal sebagai Tok Janggut, seorang tokoh dari Kelantan, Malaysia. Ia lahir pada tahun 1853 di Kampung Saring, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut mendapatkan pendidikan di Mekah dan memiliki keahlian dalam seni bela diri silat. Ada cerita yang menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan darah dengan Sultan Muhammad Daif, di mana ibunda Sultan dikatakan sebagai saudara dari ayah atau ibu Tok Janggut. Setelah perjanjian Inggris Siam tahun 1909, pemerintahan Kelantan diambil alih oleh pihak Inggris dari Siam. Inggris kemudian memperkenalkan berbagai perubahan, terutama dalam halaman administrasi, yang mempengaruhi posisi dan keistimewaan tradisional di Kelantan. Salah satu perubahan yang paling sensitif adalah pengenaan pajak baru, seperti pajak tanah, pajak kepala sebesar 1,0 per orang per tahun, pajak pohon buah-buahan sebesar 3 sen per tahun, pajak kelapa sebesar 3 sen per tandan, dan pajak sirih sebesar 5 sen per junjung. Pajak-pajak ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat. Perubahan dalam administrasi Darah Jeram, Pasir Putih pada tahun 1914. Encik Latif, seorang pegawai administrasi dari luar Kelantan, mengambil alih posisi dari Engku Besar, yang sebelumnya memegang kekuasaan secara turun-temurun. Engku Besar adalah cucu dari Tengku Sri Maharaja Longseri, yang memiliki hak untuk mengelola wilayah timur Kelantan. Ketika Encik Latif mulai menjalankan tugasnya, ia menerapkan kebijakan yang ketat, terutama dalam halaman pengumpulan pajak. Semua orang, termasuk Sultan dan para pembesar, diwajibkan membayar pajak tanah. Halaman ini menimbulkan ketidakpuasan, terutama karena Sultan Kelantan memiliki 3.000 ekar tanah dan para pembesarnya memiliki ratusan ekar tanah. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi rakyat biasa tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi Sultan dan para pembesar. Peristiwa sejarah di mana Engku Besar bersama Tok Janggut, Haji Said, Cesahat, dan penghulu ada memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan pihak British. Keputusan ini mendapat dukungan dari banyak rakyat, yang membuat Encik Latif khawatir. Pada tanggal 29 April 1915, Encik Latif mengirim sepasukan polisi yang dipimpin oleh Sarjan Sulaiman ke kampung Tok Akibu untuk bertemu dengan Tok Janggut. Namun, terjadi perkelahian yang mengakibatkan Sarjan Sulaiman terbunuh. Setelah kejadian itu, pegawai darah melarikan diri ke Kota Baru dan melaporkan kepada Sultan bahwa Tok Janggut berencana memberontak dan merebut kekuasaan. Peristiwa ini menggambarkan ketegangan antara penduduk lokal dan pihak kolonial pada masa itu. Pada tahun 1915, Tok Janggut mengumpulkan para pengikutnya dan bergerak menuju Pasir Putih. Sementara itu, Encik Latif melarikan diri ke Kota Baru. Bantuan dari Singapura dan negeri Melayu bersekutu tiba di Pasir Putih pada 6 Mei 1915 untuk menghadapi situasi tersebut. Pertempuran terjadi pada 25 Mei 1915 di Kampung Merbuk dan Kampung Pupuh. Setelah itu, para pengikut Tok Janggut mendirikan sebuah pemerintahan di Pasir Putih dengan Engku Besar Jeram sebagai raja, Tok Janggut sebagai perdana menteri, dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. Ini menunjukkan usaha mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri di tengah konflik yang terjadi. Kebangkitan Tok Janggut di Kelantan yang membuat Sultan Kelantan merasa terancam dan menganggap Tok Janggut sebagai pengkhianat. Situasi ini diperburuk oleh kejadian di mana saudara Tok Janggut dibunuh oleh seorang pelayan raja dari Sultan sebelumnya, yang menambah kekhawatiran Sultan tentang kebenaran tuduhan dari pihak Inggris. Dalam pertempuran di Kampung Pupuh, Tok Janggut tewas. Jenazahnya dibawa ke Kota Baru menggunakan kereta lembu yang memakan waktu sehari. Setelah itu, jenazahnya digantung selama beberapa hari di depan istana di Padang Ban, sekarang Padang Merdeka, sebelum akhirnya dimakamkan di Pasir Pekan. Pihak intelijen Inggris mencurigai bahwa ada anggota keluarga kerajaan dan tokoh penting Kelantan yang mendukung pemberontakan Tok Janggut. Di antara mereka adalah Tengku Cik Penambang Tengku
Panglima Raja dan Tengku Abdul Jafar ini Sultan Muhammadi Tengku Petra dalam Kebun. Tengku Abdul Jafar, yang sebelumnya bergelar Tengku Temenggung Kelantan, melarikan diri ke Patani setelah haknya untuk naik takhta Kelantan ditolak. Perjuangan Tok Janggut terinspirasi oleh semangat para pahlawan dari Pahang, yaitu Mat Kilau, Tok Gajah, dan Datuk Bahaman, beserta para pengikut mereka. Para pejuang ini terpaksa bersembunyi di Terengganu, Kelantan, dan Siam sekarang Thailand karena pengaruh Inggris yang membuat kerajaan Pahang memusuhi mereka. Mereka memilih untuk melarikan diri ke daerah-daerah tersebut agar tidak harus bertempur melawan sesama bangsa dan untuk menghindari tindakan yang dianggap sebagai pemberontakan terhadap Sultan. Ini menunjukkan betapa mereka menghargai persatuan dan kesetiaan kepada pemimpin mereka. Perang Tok Janggut adalah peristiwa penting yang menandai awal perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Inggris di Kelantan. Perang ini dimulai pada 29 April 1915 setelah terjadi konflik antara Tok Janggut dan Sarjan Cewan Sulaiman, seorang polisi Inggris, yang berakhir dengan kematian Sarjan Cewan Sulaiman. Namun, alasan sebenarnya di balik perlawanan ini tidak sepenuhnya jelas. Para peneliti mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebab, antara lain penentangan terhadap Sultan Muhammad Daif. Ada ketidakpuasan terhadap Sultan karena menerima perlindungan Inggris. Beberapa anggota keluarga kerajaan Kelantan, seperti Tengku Panglima Raja Tengku Cik Penambang dan Tengku Temenggung Abdul Jafar, diduga terlibat dalam perang ini. Mereka merasa bahwa hak mereka atas takhta Kelantan telah diabaikan. Dua, dukungan terhadap tokoh lokal. Ada sentimen dukungan terhadap tokoh lokal seperti Engku Besar dan ketidakpuasan terhadap pejabat luar, seperti Abdul Latif, yang dianggap mengambil alih kekuasaan Engku Besar. 3. Penolakan sistem pajak tanah baru. Para petani menentang sistem pajak tanah baru dan cara pengumpulannya yang dianggap memberatkan. 4. Perang jihad melawan Inggris. Perang ini juga dipandang sebagai jihad melawan Inggris, terutama karena Inggris terlibat dalam Perang Dunia Pertama melawan Turki yang bersekutu dengan Jerman. Peristiwa ini menunjukkan kompleksitas hubungan politik dan sosial di Kelantan pada masa itu, serta ketegangan antara kekuasaan lokal dan kolonial.